semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Walaupun pembelajaran kita kali ini dilaksanakan secara online, tapi harus tetap semangat ya. Oke, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang program linier. Mata kuliah Matematika Terapan 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurmayati Sumanto, SSI MSc. Namun, sebelum ke penjelasan materinya, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada Ihsaniati, kemudian ada Diah Miftahul Roifah, kemudian Siti Fatimah, dan yang terakhir adalah Vita Fatmalasari. Oke, lanjut ke tujuan. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari materi program linier ini? Dengan mempelajari materi program linier, diharapkan peserta didik mampu untuk 1. Menggunakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian 2. Menggambarkan grafik dari persamaan linier yang diketahui. 3. Menggambarkan grafik dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang diketahui. Dan yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dari keempat tujuan ini tentunya sangat diharapkan bahwa nantinya peserta didik mampu untuk menyelesaikan masalah nyata menggunakan program linier. Kemudian lanjut ke manfaat. Kalau tadi kita sudah bahas tentang tujuan, sekarang kita bahas tentang manfaat. Apa sih manfaat kita mempelajari program linier ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, hampir semua bidang itu memanfaatkan program linier sebagai metode dalam melakukan optimasi. Dengan menggunakan program linier, kegiatan-kegiatan seperti industri ataupun ekonomi itu akan optimal. Kegiatan industri yang seperti apa sih? Jadi misalnya kegiatan di pabrik. Nah, itu kan kita perlu tahu harus memproduksi barang sejumlah berapa dengan tenaga sejumlah berapa ataupun bahan sejumlah berapa agar memperoleh penghasilan yang maksimal ataupun optimal. Maka dari itu kita memerlukan perhitungan menggunakan program linier. Jadi perusahaan itu akan memiliki keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan program linier jika dibandingkan dengan tidak memanfaatkan program linier. Nah, dari sini sangat terlihat sekali ya manfaat program linier ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut ke motivasi. Motivasi kita mempelajari program linier ini tidak jauh dengan manfaat kita mempelajari program linier. Akan tetapi dalam motivasi ini kita lebih menekankan kepada profesi. Jadi dalam mempelajari program linier ini nantinya akan digunakan oleh seorang misalnya pengusaha atau seorang dokter. Nah, itu kan lebih mengarah ke profesi. Jadi program linier ini sangat dibutuhkan untuk beberapa profesi loh. Misalnya nih, seorang pengusaha sangat membutuhkan program linier karena program linier tersebut dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu perusahaan maupun suatu pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut mengenai materi apa saja yang akan kita bahas pada video kelompok 5 kali ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai program linier, yang kedua mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan dari program linier. Jadi karena kelompok 4 sudah membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel, maka kelompok 5 akan fokus pada sistem pertidaksamaan liniernya. Namun sebelum masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita mengenal dulu apa itu program linier. Jadi program linier adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan sebagai solusi masalah optimal, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan suatu bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linier.
Jadi program linear ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah optimal, bisa memaksimalkan, bisa meminimumkan yang berupa bentuk fungsi objektif dengan kendala-kendala dari sistem pertidaksamaannya. Nah, lalu apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel dengan masing-masing berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Ingat, perlu digarisbawahi bahwa ini menggunakan tanda ketidaksamaan. Bagaimana bentuk umumnya? Jadi bentuk pertidaksamaannya bisa AX plus BY plus C kurang dari 0, bisa lebih dari 0, bisa kurang dari sama dengan 0, dan bisa lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel merupakan daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Metode mencari daerah penyelesaiannya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan metode uji titik, dan yang kedua memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Kita mempunyai pertidaksamaan linear dua variabel X plus 3Y lebih dari 6. Nah, kita akan menggambar grafik dari X plus 3Y lebih dari 6. Tapi sebelum itu kita akan mencari titik-titik yang akan kita lalui. Nah, kita misalkan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, kita substitusikan pada persamaan garisnya, jadi kita dapati Y sama dengan 2. Jadi titik yang pertama kita sudah punya 0,2. Yang kedua, kita misalkan Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 kita substitusikan, kita masukkan dalam persamaan garisnya, maka kita dapati X sama dengan 6. Nah, titik yang kedua sudah kita peroleh, yaitu 6,0. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, garisnya di sini kita memiliki garis putus-putus atau tidak penuh, karena pada soal pertidaksamaannya kita punya X plus 3Y lebih dari 6. Jadi jika kita punya soal lebih dari sama dengan 6 atau kurang dari sama dengan 6, jadi kita bisa gambarkan garisnya secara penuh. Nah, selanjutnya untuk mencari daerah penyelesaiannya, jadi kenapa daerah penyelesaiannya bisa ada di atas ini, kenapa tidak di bawah saja? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan uji titik. Uji titiknya kita 0,0. Kita pilih 0,0. Kita substitusikan, kita masukkan X kita ganti dengan 0 dan Y kita ganti 0. Jadi kita dapati X plus 3Y lebih dari 6. X ditambah dengan 3 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. 0 lebih dari 6 itu merupakan pernyataan yang salah. Jadi karena pernyataannya salah, maka 0,0 itu tidak merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari 6. Maka daerah penyelesaiannya kita peroleh di atas garis. Nah, metode yang kedua, kita bisa memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Yang pertama, pastikan koefisien X bernilai positif. Jika tidak positif, kalikan pertidaksamaan linear dua variabel dengan min 1. Jadi kita kalau ada soalnya X bernilai negatif, maka harus kita kalikan dengan min 1 agar X-nya bernilai positif. Karena tadi X-nya sudah bernilai positif, maka kita tidak perlu mengkalikannya dengan min 1. Yang kedua, memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Jadi jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di kiri garis batas. Dan jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka kita bisa memperoleh daerah penyelesaiannya di kanan garis batas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang menyelesaikan permasalahan program linear. Untuk menyelesaikan permasalahan program linear, yang pertama kita harus menuliskan persoalan sehari-hari ke dalam model matematika sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, kita harus mencari nilai optimum fungsi objektif, yakni fungsi yang menjelaskan tujuan, yaitu meminimumkan atau memaksimumkan berdasarkan batas yang ada. Nah, untuk memodelkan ke dalam model matematika, langkahnya yaitu yang pertama kita harus menulis ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Misalkan ada sebuah soal seperti ini. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan
kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung sebesar Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung sebesar Rp60.000. Dari persoalan tersebut kita dapat menuliskan ketentuan-ketentuannya dalam sebuah tabel menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita buat permasalahan objek dalam bentuk variabel-variabel, misalkan pakai variabel X dan Y, atau variabel A dan B, atau variabel M dan N boleh. Nah, dari permasalahan ini saya menggunakan variabel X dan Y. Untuk roti basah X, untuk roti kering Y. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita buat sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui ini. Nah, dari sini kita dapat membuat sistem pertidaksamaan linearnya, yaitu menjadi roti basah memerlukan 2 kg tepung berarti 2X, roti kering memerlukan 1 kg tepung yaitu 1Y, jadi 2X plus Y kurang dari sama dengan persediaannya ada 6. Roti basah memerlukan 2 kg yaitu 2X plus roti kering memerlukan 2 kg berarti 2Y kurang dari sama dengan persediaannya 10. Nah, jadi dari sini kita bisa menyederhanakannya menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, dari data ini kita peroleh pertidaksamaan linearnya. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X plus Y kurang dari sama dengan 6, X plus Y kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya melanjutkan pembahasan materi yang telah dibicarakan oleh Mbak Sani tadi. Di sini tentang menyelesaikan permasalahan program linear. Saya akan membahas mengenai nilai optimum fungsi objektif. Apa sih itu nilai optimum fungsi objektif? Nah, tadi udah dibahas Mbak Sani bahwa nilai optimum fungsi objektif tadi adalah sebuah fungsi yang menjelaskan tujuan, baik itu untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Oke, baiklah, tahap-tahap nilai fungsi objektif yaitu yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua yaitu menentukan koordinat titik pojoknya. Yang ketiga adalah tentukan nilai fungsi objektif dari setiap titik pojok-pojok tersebut. Dan tahap yang keempat adalah kita menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, nilai optimum sendiri ini baik berupa nilai maksimum ataupun nilai minimum tergantung dengan pertanyaan di soalnya. Dan setelah selanjutnya kita akan menerapkan langkah-langkah yang sebelumnya kita bahas ke dalam sebuah soal. Adapun soalnya di sini tadi sama seperti soal yang telah dijelaskan Mbak Sani, di mana beliau tadi mencari model matematikanya. Di sini kita melanjutkan mencari nilai titik optimumnya, seperti itu. Oke, tahap pertama tadi untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita harus membuat sebuah grafik. Sini di tahap ini kita dapatkan nilai himpunan penyelesaiannya, di mana di atas nilai koordinat titik 0,0 dan juga di bawah nilai sistem pertidaksamaan. Terlihat di sini. Ini tahap pertama, kita membuat seperti ini dulu. Untuk tahap keduanya kita mencari nilai titik-titik koordinat titik pojoknya yang ini persamaannya. Oke, titik pojok yang pertama kita anggapkan ini adalah titik bilangan O, di mana letaknya di sini. Di bawah sendiri itu di mana titik koordinatnya kita langsung lihat itu ternyata titik koordinatnya 0,0 seperti itu. Selanjutnya titik A di atas kita lihat bahwa itu titik Y memiliki nilai koordinat 5 sedangkan titik X memiliki koordinatnya 0. Jadi nilai koordinat titik dari A sendiri 0,5. Selanjutnya titik B itu bersinggungan antara dua garis tersebut. Jadi kita harus melakukan nilai eliminasi terlebih dahulu. Itu kita dapatkan X plus Y sama dengan 5, 2X plus Y sama dengan 6. Maka kita mendapatkan hasil nilai X nya sama dengan 1. Kita harus substitusikan ke dalam salah satu bentuk persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 5, maka kita dapat nilai Y-nya berapa? Y-nya itu sama dengan 4. Jadi nilai B-nya di koordinat titik 1,4. Seperti itu. Titik yang terakhir, sekarang kita akan membahas titik C. C letaknya di mana? Di bawah, di mana titik koordinatnya X-nya 3 dan titik ini sama dengan 0. Maka koordinat titiknya sama dengan 3,0. Oke, kita lihat selanjutnya tahap ketiga, yaitu kita di sini mencari atau menentukan nilai
suatu fungsi objektif. Nah, jadi titik koordinat tadi kita substitusikan kepada nilai keuntungan maksimum dari pertanyaan sebelumnya, yaitu di mana fx sama dengan 75.000x ditambah 60.000y, di mana 75.000-nya adalah kue basah dan 60.000-nya adalah kue kering, di mana x-nya kue basah, y-nya kue kering, seperti itu. Maka kita substitusikan yang pertama titik O 0,0, maka semua kebilangan dikalikan 0,0 hasilnya sama dengan 0. Jadi itu tidak usah disubstitusikan, tidak apa-apa. Langsung ke titik yang selanjutnya, yaitu misalkan kita ambil yang A, koordinatnya 0,5, substitusikan sama misalkan. Jadi di sini kita lihat kita membuat 0 kue basah dan juga 5 kue kering, maka keuntungannya yang kita ambil ada 300.000. Kita lakukan tahap tersebut kepada titik selanjutnya. Maka kita ke tahap 4, mencarikan nilai optimumnya. Tadi kita disuruh mencari nilai titik maksimum. Maka dari persamaan tadi di sini kita dapat nilai paling besar adalah 319.000. Maka titik maksimumnya terletak di situ. Nah, titiknya berapa koordinatnya? 1,4. Maka kita mendapatkan keuntungan maksimum 319.000, di mana kita membuat kue basah 1 dan juga kue kering 4. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal. Setelah membahas materi-materi program linear tersebut, kita akan bahas latihan soalnya. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X plus Y lebih dari sama dengan 4, 2X min Y lebih kurang dari sama dengan 4, X min 2Y lebih dari sama dengan min 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Itu tahapnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Fatim. Nah, gitu. Untuk yang kedua, soal cerita. Di sini soal cerita untuk mencari nilai minimum dari ongkos pembelian total. Jadi di sini kita pertama melakukan tahap mencari model matematikanya terlebih dahulu, baru melakukan mencari nilai titik optimumnya, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.